Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Tajali Janatan dengan NIM C1B022025 dari kelas R006S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan jawaban dari tugas yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengajar dari mata kuliah Manajemen Operasional. Nomor satu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan persediaan bahan baku? Yang pertama yaitu harga dari bahan baku itu sendiri. Eh, Harga bahan baku ini adalah salah satu faktor penentu dalam persediaan bahan. Harga bahan baku adalah dasar penyusunan perhitungan berapa besar dana perusahaan yang harus disediakan untuk investasi dalam persediaan bahan baku tersebut. Yang kedua yaitu perkiraan penggunaan bahan baku. Sebelum kegiatan pembelian bahan baku dilakukan, maka manajemen harus membuat perkiraan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu periode. Perkiraan bahan baku tersebut adalah perkiraan mengenai berapa besar jumlah bahan baku yang akan dipergunakan untuk perusahaan dalam keperluannya melakukan produksi dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu biaya-biaya persediaan. Biaya-biaya untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku sudah selayaknya diperhitungkan dalam penentuan besarnya persediaan bahan baku. Dalam keterkaitannya dengan biaya-biaya persediaan, maka data biaya persediaan yang digunakan yaitu yang pertama biaya penyimpanan atau holding cost dan biaya pemesanan atau pembelian yang ordering cost. Yang keempat yaitu pemakaian senyatanya. Penggunaan bahan baku senyatanya dari periode-periode yang lalu atau actual demand adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan atau merencanakan persediaan bahan baku untuk periode kedepannya. Kelima yaitu model pembelian bahan. Manajemen perusahaan harus dapat menentukan model pembelian yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi bahan baku yang dibeli dengan model pembelian yang optimal. Seperti contohnya itu dengan model Economic Order Quantity atau EOQ. Yang keenam yaitu waktu tunggu atau lead time. Adalah tenggang waktu yang diperlukan atau yang terjadi antara saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku itu sendiri. Waktu tunggu ini perlu diperhatikan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan saat untuk melakukan pemesanan kembali atau reorder point. Dengan waktu tunggu yang tepat, maka perusahaan akan dapat membeli pada saat yang tepat juga, sehingga resiko penumpukan persediaan atau kekurangan persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Yang ketujuh yaitu persediaan pengamanan atau safety stock adalah suatu persediaan yang dicadangkan sebagai pengaman dari kelangsungan proses produksi perusahaan. Persediaan pengamanan dibutuhkan karena dalam kenyataannya jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan. Yang ke-8, pemesanan kembali atau reorder point. Pemesanan kembali atau reorder point adalah waktu atau saat tertentu di mana perusahaan harus mengadakan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pemesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Faktor ini perlu diperhatikan khususnya jika kita menggunakan metode Economic Order Quantity. Nomor 2, apa tujuan dari perencanaan persediaan bahan baku? Perencanaan kebutuhan bahan baku adalah langkah penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk menjaga kelancaran produksi dan mengontrol biaya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan tersedia sesuai dengan permintaan produk dan menghindari kekurangan ataupun kelebihan persediaan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengamankan pasokan bahan baku yang memadai untuk menjalankan proses produksi tanpa hambatan. Hal ini membantu menghindari terjadinya kekurangan bahan baku yang dapat mengganggu proses produksi dan mempengaruhi pelayanan pelanggan. Selain itu, perencanaan juga bertujuan untuk mengendalikan biaya. Dengan merencanakan pembelian bahan baku secara efisien, perusahaan dapat mencari kesepakatan harga terbaik, menghindari pembelian darurat dengan harga tinggi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selain itu, perencanaan yang baik juga dapat mengurangi resiko pemborosan akibat bahan baku yang keadaannya rusak maupun kadaluarsa.
Selain aspek biaya dan efisiensi, perencanaan bahan baku juga memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih baik. Dengan persediaan yang terkelola dengan baik, perusahaan dapat merespon pesanan pelanggan dengan cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan, eh, yang dapat membantu eh, mempertahankan bahkan menarik pelanggan baru. Terakhir, perencanaan kebutuhan bahan baku membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar. Perusahaan dapat merespon perubahan dalam permintaan atau fluktuasi harga dengan lebih baik karena mereka memiliki rencana yang kokoh. Nomor 3, apa saja metode perencanaan kebutuhan bahan baku? Yang pertama yaitu perkiraan berdasarkan historis atau historical demand. Metode ini melibatkan analisis permintaan bahan baku pada periode lampau. Perusahaan mengkaji data permintaan sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola permintaan. Dengan informasi ini, mereka dapat membuat perkiraan permintaan masa depan. Namun, metode ini kurang akurat jika ada perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu perkiraan berdasarkan penjualan atau sales forecasting. Dalam metode ini, perusahaan menggunakan proyeksi penjualan produk akhir mereka sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan baku. Proyeksi penjualan dapat berasal dari analisis pasar ataupun informasi dari departemen penjualan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perubahan dalam permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu metode just in time atau GIT. GIT adalah pendekatan di mana perusahaan memesan bahan baku hanya saat dibutuhkan untuk produksi. Ini mengurangi persediaan yang harus disimpan, menghemat biaya penyimpanan, dan mengoptimalkan efisiensi. Namun, GIT memerlukan sistem logistik yang sangat efisien dan dapat menjadi rentan jika ada gangguan pasokan. Yang keempat yaitu perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah metode yang lebih terstruktur yang menggunakan perangkat lunak khusus untuk merencanakan kebutuhan bahan baku berdasarkan pesanan produk akhir. Jadwal produksi dan persediaan saat ini yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung dengan akurat kapan dan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan. Yang kelima, perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning (ERP). ERP adalah sistem yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek operasi perusahaan, termasuk perencanaan kebutuhan bahan baku. Sistem ERP mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan bahan baku dengan lebih baik. Yang keenam yaitu metode konsumsi stok atau Stock Keeping Unit (SKU). Metode ini melibatkan pelacakan penggunaan bahan baku pada tingkat SKU tertentu dengan melihat sejarah penggunaan SKU. Perusahaan dapat merencanakan ulang kebutuhan bahan baku dengan lebih akurat. Yang ketujuh, metode Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR. Ini adalah pendekatan di mana perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis seperti supplier untuk merencanakan kebutuhan bahan baku bersama-sama. Ini dapat meningkatkan akurasi perencanaan karena melibatkan input dari berbagai pihak. Yang terakhir yaitu metode analisis ABC. Metode ini mengkategorikan bahan baku ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai dan seberapa prioritasnya bahan baku tersebut. ABC. Kategori A berisi bahan baku yang memiliki nilai tertinggi dan paling penting, sementara C memiliki nilai dan kepentingan yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu perusahaan memprioritaskan perencanaan dan pengelolaan persediaan. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan baku? Pertama-tama kita perlu menentukan produk akhir yang akan diproduksi. Kita perlu tahu jenis produksi yang akan dihasilkan, spesifikasi produk, dan jumlah yang diperlukan. Kemudian kita dapat menganalisis BOM atau Bill of Materials. BOM adalah daftar bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk membuat produk akhir. Analisis BOM membantu kita mengidentifikasi bahan baku apa yang diperlukan untuk setiap produk. Kemudian kita perlu menentukan berapa banyak produk akhir yang diharapkan akan terjual dalam periode tertentu yang dapat didasarkan pada data penjualan historis atau proyeksi permintaan masa depan.
Kemudian tentukan tingkat persediaan yang diinginkan. Sebagai cadangan bisa berupa persentase tertentu dari permintaan bulanan atau berdasarkan kebijakan perusahaan kita. Kemudian hitunglah kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih adalah jumlah bahan baku yang sebenarnya dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk akhir. Ini dapat dihitung dengan rumus kebutuhan bersih sama dengan permintaan produk akhir ditambah cadangan dikurangi persediaan saat ini. Cadangan adalah jumlah tambahan yang Anda tetapkan di atas permintaan produk akhir untuk mengatasi ketidakpastian dalam produksi atau permintaan. Kemudian hitung kebutuhan bahan baku yang harus dibeli. Ini dapat dihitung dengan membagi kebutuhan bersih oleh jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Rumusnya adalah kebutuhan bahan baku sama dengan kebutuhan bersih dibagi jumlah bahan baku per produk. Setelah kita tahu berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, tentukan kapan dan berapa banyak yang akan kita pesan dari pemasok. Hal ini dapat dipengaruhi oleh lead time atau waktu tunggu pemesanan dan kebijakan dari perusahaan tersebut. Selain langkah-langkah di atas, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti perubahan harga bahan baku, perubahan dalam proses produksi, dan perubahan dalam permintaan pasar saat menghitung kebutuhan bahan baku. Nomor 5, bagaimana cara menentukan jumlah pemesanan bahan baku? Salah satu metode dalam menghitung pemesanan bahan baku yaitu dapat menggunakan metode EOQ atau Economy Order Quantity. EOQ adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan pada setiap siklus pemesanan agar biaya total terkait persediaan menjadi minimum. Rumus besar EOQ adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S per P kali L, di mana EOQ adalah jumlah pemesanan ekonomi atau economy order quantity, R adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam satu tahun. S adalah biaya pemesanan atau biaya administratif yang terkait dengan pemesanan. P adalah harga beli per unit. L adalah biaya penyimpanan pada setiap unit, biasanya dalam bentuk persentase. EOQ membantu mencapai keseimbangan antara biaya pemesanan atau yang biasanya lebih tinggi jika jumlah pemesanan rendah dan biaya penyimpanan yang meningkat seiring dengan jumlah persediaan yang lebih tinggi. Sekian jawaban yang dapat saya berikan terkait materi tentang perencanaan persediaan bahan baku. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.